kasih anugerah-Mu, terima kasih berkat-Mu, terima kasih segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami. Kami sangat percaya bahwa setiap kami yang ada di tempat ini pada pagi hari ini diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Sungguh karena kemurahan-Mu kami ada di tempat ini. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena berkat Allah. Kami boleh sampai di penghujung tahun dengan anugerah Tuhan, dengan berkat Tuhan. Bahkan juga kesehatan, kekuatan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih, biar kiranya kami terus senantiasa menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, dan kami boleh bekerja memberkati banyak orang di sekeliling kami, khususnya kehidupan kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Segala puji hormat bagi nama Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami berikan pendengaran kami, pusat perhatian kami kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman itulah yang sanggup mengubah kami, firman itu yang sanggup menguatkan kami, firman itu yang sanggup merestorasi kami. Dan kami percaya karena firman-Mu lah, maka kami terus akan ditopang oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua kami yang ada di tempat ini pada hari ini diberkati Tuhan, dan kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk sama Tuhan pada selamat pagi hari ini. Bapak Ibu dan Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita berterima kasih kepada Tuhan Allah yang luar biasa pada hari ini, yang memberkati kita dan menolong kita. Tentu sampai dengan akhir tahun, saya percaya oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, bahkan juga dituntun Tuhan untuk tentu melewati hari-hari kita dan nanti akan memasuki tahun yang baru 2024. Ya, biasanya memang Bapak dan Ibu akhir-akhir tahun seperti ini gereja banyak sekalian jemaatnya kembali ataupun pulang kampung, saudara ya. Saya baru kembali dari Jambi, saudara sekalian. Saya rela pelayanan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 18. Sama, saudara sekalian ya. Gereja-gereja, saudara sekalian, kalau jemaatnya itu adalah mereka perantau, saudara sekalian, memang begitu. Ya, makanya biasanya gereja-gereja, saudara-saudara, kalau bulan Desember seperti ini, cepet-cepetan bikin Natal, saudara ya. Sama dengan gereja saya. Saya juga tanggal 10 sudah Natalan. Kenapa? 17 ke sana sudah banyak. Pak, minta maaf kami mau liburan. Pak, minta maaf kami begini. Ya, enggak apa-apa, saudara sekalian. Yang penting adalah ketika saudara liburan ataupun jemaat liburan, jangan pernah lupakan Tuhan. Di tempat liburan, saudara cari gereja, cari Tuhan, dan saya percaya ini adalah yang Tuhan mau bagi kita. Bapak Ibu Tuhan, pada hari ini saya ingin membahas kepada kita bersama-sama murid yang berfokus pada Kristus. Nah, saya saudara sekalian tertarik dengan tema ini sebab menurut saya ada banyak gereja, saudara sekalian, yang sebetulnya hari ini tidak terlalu mementingkan bagaimana dimuridkan. Jadi saudara sekalian, sebetulnya kalau kita bicara tentang pemuritan, itu sesuatu yang sebenarnya satu level lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Jadi kalau gereja, saudara sekalian, mulai masuk kepada pola pemuritan, apalagi murid yang berfokus pada Kristus, menurut saya, Bapak dan Ibu semua, anggota jemaat, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, ini kita sedang dibawa untuk naik tingkat di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, karena itu saudara sekalian, saya ingin mengawali pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapak Ibu coba perhatikan dengan baik. Ayat 1 ini menarik dan luar biasa, karena di sini ternyata saudara sekalian akan nanti dilihat karakteristik bahkan kualifikasi dari seorang murid. Alkitab berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu, menarik ayat ini kalau kita baca, saudara sekalian, ini sebetulnya menjelaskan hal yang sangat prinsip daripada para murid.
Makanya di ayat 1 dikatakan apa? Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa. Ngapain? Ngusir roh-roh jahat. Jadi Bapak Ibu, murid itu bukan sekedar nama. Jadi kalau misalkan disebutkan warga gereja, murid Kristus, murid Tuhan, ini gak sekedar nama. Tapi di sana ada sesuatu yang sangat menarik. Diberi kuasa mengusir roh jahat, lalu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bayangkan, kalau 3 hal ini saudara sekalian kita miliki dalam kehidupan kita, menurut saya kita akan berbeda level dari yang lain. Katakan amin. Jadi saya berdoa Bapak dan Ibu semua adalah murid Kristus yang fokus pada Tuhan. Nah menariknya saudara sekalian, kalau kita membaca bagian-bagian ini dan kemudian kita mencoba mendalami serta merenungkan bersama-sama, pertanyaan yang paling muncul adalah mengapa menjadi murid? Ini pertanyaan. Mengapa menjadi murid saudara sekalian? Dalam jawaban yang sangat prinsip di sini, karena ingin saya katakan pada kita bersama-sama, ini menunjukkan siapa kita. Yang pertama, murid adalah kualifikasi yang diinginkan Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-19-20 berkata apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid. Tuhan tidak bilang, pergi, jadikan semua orang Kristen. Salah. Dia tidak berkata, pergi, jadikan semua orang warga gereja. Bukan. Tapi dia katakan apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid. Maka murid sudah sekalian kualifikasi yang diinginkan oleh Tuhan. Saya doa supaya jemaat Tuhan di tempat ini semua adalah murid-murid Kristus. Dan kita adalah orang-orang diinginkan Tuhan. Tidak hanya sudah sekalian diinginkan oleh Tuhan, ternyata sudah sekalian murid adalah role model daripada pengikut-pengikutnya. Kalau kamu mau menjadi pengikut Kristus, jadilah muridnya. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, jadilah murid-muridnya. Bapak Ibu tahu murid? Murid itu harus belajar. Saya berjuang saudara sekalian belajar mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Zaman saya belum ada TK Bapak Ibu. Apalagi playgroup. Apalagi PAUD, belum ada saudara. TK PAUD itu baru-baru aja belakangan ya. Makanya kan di Kementerian Ristek Dikti itu ada Dirjen Urusan PAUD, Dirjen Urusan TK saudara sekalian. Dirjen PAUD, kemudian pendidikan dasar. Dan ini biasanya berantem semua saudara. Nah zaman saya belum ada itu. Saya berjuang menjadi murid saudara sekalian sejak SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi S1 4 tahun, lalu kemudian perguruan tinggi S2 2 tahun, perguruan tinggi S3 3 tahun saudara. Ini total. Ini murid secara akademis. Biasanya cuma ditempuh, dapat pelajaran, dapat yang namanya ujian, ikut tes, kemudian dapat yang namanya nilai, nanti dinyatakan lulus. Tapi murid Kristus sudah sekalian, sejak kita lahir sampai mati, saudara. Ini artinya apa? Role model daripada murid Kristus berarti saudara sekalian kita harus menghidupi sesuatu yang sangat prinsip. Yang ketiga, murid adalah relasi yang paling dekat dengan guru. Siapa guru kita? Yesus. Jadi kalau Bapak dan Ibu saya mengatakan bahwa diri kita adalah murid, relasi kita paling intim dengan Dia. Saya sangat berdoa saudara sekalian, jemaat-jemaat Tuhan, apalagi yang masuk ke tahun 2024, kita menjadi murid yang berfokus pada Kristus. Kenapa saudara sekalian relasi kita menjadi intim? Jadi saudara sekalian yang namanya relasi guru murid, saudara, itu tidak hanya dibatasi dengan yang namanya ruang dan tempat, kemudian di sana ada bahan, lalu metode dan waktu. Kan biasanya kan begitu. Saya di kampus saudara sekalian itu mengajar kurikulum. Ya, kurikulum pendidikan agama Kristen, desain kurikulum saudara. Biasanya kurikulum itu ada tujuan, ada metode, ada bahan dan ada waktu. Maka kalau berjumpa antara guru dengan murid di kelas, ya jelas karena ada bahan, ada waktu, kemudian metode. Lalu kemudian terjadi pelajaran. Sayangnya di Indonesia itu sudah sekalian pelajarannya itu terlalu banyak, luar biasa, sampai membebani anak-anak kita. Beda dengan Finlandia. Finlandia cuma hanya 4 mata pelajaran sudah sekalian. Kalau di kita kan banyak. Makanya coba Bapak Ibu lihat itu anak-anak yang belajar. Saya bingung sudah sekalian lihat anak-anak belajar di TK, SD, SMP begitu sudah sekalian sampai SMA. Ini mau belajar atau mau pergi liburan gitu. Sebab bawahnya sekalian koper.
Iya kan, saking banyaknya itu buku tuh. Buku ini, tugas ini. Banyak sekali. Jadi kalau kita lihat sudah sekalian di sekolah, saudara-saudara, anak-anak diturunkan dari mobil ketika diantar orang tuanya. Saya bingung, ini mau sekolah atau mau ngapain? Sebab bawahnya sudah sekalian besar-besar tuh. Koper, saudara. Iya, saya nggak tahu itu kenapa itu. Apakah supaya kelihatan lebih hebat begitu, tapi nggak tahu. Nah, ini sebetulnya hanya bicara tentang apa? Oh, ada terjadi relasi guru di dalam konteks waktu. Ya, biasanya kalau kita lihat waktu sudah sekalian, ya cuman dari pukul 7 sampai dengan 1. Atau paling telat sudah sekalian 3 sore. 5 hari 1 minggu. Tetapi kalau menjadi murid Kristus, setiap hari, setiap detik, setiap jam, 1 kali 24 jam, saudara berrelasi dengan Kristus. Maka bicara tentang murid Kristus, sudah sekalian, itu relasi yang paling intim. Tidak dibatasi hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 minggu, 1 bulan, tapi terus menerus. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu menghidupi ini, katakan amin. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ternyata yang keempat, murid adalah pribadi yang dilengkapi dengan kuasa. Tadi di ayat 1 dikatakan kuasa. Supaya bisa ngapain? Supaya kita bisa mengerjakan sesuatu. Makanya Bapak dan Ibu, kalau saudara dan saya mengaku diri adalah murid Kristus, malam-malam kalau takut sudah sekalian nggak perlu telepon pendeta, berkata, Pak Pendeta tolong, saya ketakutan, sepertinya ada suara-suara, sepertinya ada bayangan yang berjalan-jalan. Nggak perlu sudah sekalian. Kenapa? Kita diberi kuasa. Alkitab katakan sudah sekalian, kita diberi kuasa untuk apa? Mematahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Apalagi Tuhan memberikan kepada kita roh yang lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Berarti kita bisa, saudara. Saya doa seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini, kita mempraktekkan, kita memiliki kuasa, katakan amin. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kuasa kita miliki, menurut saya ini luar biasa. Ternyata yang kelima, saudara sekalian, murid itulah derajat rohani yang dewasa. Nah Bapak Ibu, kalau disebut dengan murid, maka dia sudah melewati pembelajaran yang luar biasa. Perhatikan murid-murid Kristus, 3,5 tahun bersama dengan Yesus, saudara, mereka itu dididik luar biasa. Bahkan pola Yesus mendidik para murid-murid, saudara sekalian, tidak hanya sekedar memberikan informasi, tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi saudara sekalian mendorong mereka untuk saudara sekalian mencoba mengimplementasikan bagaimana kuasa Tuhan. Makanya saudara sekalian, praktek demonstrasi yang dibuat oleh Yesus dengan murid-muridnya, itulah pembelajaran yang luar biasa. Derajat rohani para murid, saudara sekalian, berbeda dengan yang namanya pengikut biasa. Apalagi ingin saya katakan pada kita bersama-sama, derajat daripada murid, saudara sekalian, jauh lebih tinggi ketimbang hanya jemaat yang biasa. Kenapa? Karena kalau murid, saudara sekalian, jelas ketika kita sudah diberi yang namanya kuasa mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan segala kelemahan, itu berarti Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar mengenakan diri orang yang disebut dengan Kristen. Saya doa Bapak dan Ibu praktek hari-hari ini bagaimana mengusir roh jahat, bagaimana mengusir kelemahan, bagaimana mengusir ketakutan, bagaimana mengusir kekhawatiran. Saudara, ini kan menjadi bagian yang sebetulnya dihidupi manusia sekarang. Ada banyak orang takut sudah sekalian 2024. Nanti gimana? 14 Februari 2024. Soal pilihan siapa? 1, 2, 3. Kan begitu kira-kira. Kalau 1 nanti gimana? Kalau 2 nanti gimana? Kalau 3 nanti gimana? Dengarkan dengan baik. Tuhan lebih tinggi daripada segala pilihan itu. Dan Tuhan mampu melakukan banyak hal untuk bisa saudara sekalian. Apakah itu pilihan nomor 1, 2, dan 3? Bagi saya saudara sekalian sederhana. Tuhan mampu menaklukkan mereka untuk melakukan apa yang Dia kehendaki di bumi Indonesia, saudara. Itu artinya saudara sekalian apa? Kita bisa memahami bahwa kita memiliki derajat seorang yang punya rohani dewasa karena kita murid. Tetapi yang keenam, saudara sekalian, murid adalah pribadi yang mendapat peluang pengajaran yang kontinu. Namanya murid, Bapak Ibu, itu belajar. Memang murid, saudara sekalian, tidak akan pernah selesai belajar, katakan amin. Makanya Bapak Ibu minggu ini datang sini, minggu besok lagi datang lagi, minggu besok lagi datang lagi, apalagi nih berurutan ya. Saya khawatir loh saudara-saudara sekalian, hari ini banyak gereja yang meliburkan diri atau besok. Kenapa saudara sekalian? Jelas nih, 24 hari Minggu, 25 itu perayaan Natal, enggak mungkin saudara sekalian enggak gereja. Iya kan?
Loh, apa kata dunia sudah sekalian kalau kita kemudian libur tanggal 25? Nggak apa-apa Pak, itu kan holiday gitu kan. Tunggu dulu, itu perayaan. Belum lagi nanti disambung dengan 31, itu hari Minggu, tanggal 1 awal tahun saudara. Jadi saya sangat khawatir saudara sekalian. Tapi kalau murid saudara sekalian, dia nggak peduli saudara sekalian tanggal-tanggal ini, continue tiap hari, katakan amin. Jadi Bapak dan Ibu, murid itu bukan orang yang sembarangan. Maka sekali kita menamakan diri murid Kristus, kita perlu belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Beberapa hari belakangan saudara sekalian, saya ternyata salah di dalam menafsirkan pembacaan Alkitab yang saya lakukan. Saya pikir saudara sekalian, kalau sudah baca 3 pasal tiap hari, maka nanti 1 tahun akan selesai. Ternyata enggak saudara sekalian. Akhirnya satu kali saudara sekalian, saya kebut saudara sekalian di dalam pembacaan kitab Mazmur. Saya kebut saudara sekalian itu 1 hari 5 pasal, terus. Ternyata masih kurang juga. Saya hitung waktunya, ini kan sampai dengan tanggal 31 kan tinggal 9 hari. Masih beberapa kitab yang belum saya baca. Akhirnya minggu ini saudara sekalian saya kebut. Kemarin saudara sekalian, saya kebut, saya baca 1 hari itu kitab Daniel seluruhnya 12 pasal. Karena saya nggak mau tertinggal. Sebab saya punya target saudara sekalian, 31 Desember selesai semua bacaan Alkitab. Nanti 1 Januari akan membaca lagi kitab ini, ulang lagi saudara. Sampai saya berkata, di mana salahnya saya ya? Kok bisa ya? Ternyata saudara sekalian, ada beberapa hari mungkin yang miss saudara, sehingga harus dikejar. Murid itu belajar, dan peluang pengajaran juga kontinu. Nah, maka menurut saya saudara sekalian, kalau kita mau menjadi murid Kristus, ini adalah standar yang sangat tinggi bagi kita. Jadi kita bukan Kristen biasa, katakan amin. Sama-sama katakan, saya bukan Kristen biasa. Sekali lagi katakan, saya bukan Kristen biasa, tapi saya murid Kristus. Ini luar biasa saudara. Saya berdoa saudara sekalian, kita semua ini didorong kemudian menjadi murid Kristus yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi murid Kristus yang fokus pada Dia? Ada beberapa catatan saya. Yang pertama saudara sekalian, berani meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan. Alkitab berkata saudara sekalian seperti ini, jikalau seorang datang kepada aku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lihat kata ini sudah luar biasa. Jikalau seorang datang kepadaku, jikalau seorang mau menjadi murid Kristus, tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara yang laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan. Bapak Ibu hati-hati menerjemahkan kata membenci di situ. Bukan berarti saudara, kata Alkitab, gue harus benci kamu loh. Pokoknya mulai sekarang ya, gue benci kamu ya. Udah, selesai. Bukan saudara. Teks itu mau menjelaskan apa? Jika saudara dan saya menjadi murid Kristus, tidak lebih memahami relasi kita dengan Tuhan lebih penting ketimbang dengan yang lain. Bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, ya, bahkan diri sendiri. Bapak Ibu tahu ada banyak orang saudara sekalian yang justru hari ini lebih banyak saudara sekalian melayani diri sendiri. Makanya saudara sekalian lebih banyak self service. Kalau self service untuk menolong diri sendiri, ya. Tapi kalau semuanya hanya untuk terjun pada dia, ini persoalan saudara. Makanya murid adalah mereka yang mengutamakan Kristus, mengikut Dia apapun resikonya. Dan menurut saya ini adalah kalimat firman Tuhan. Nah, di Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau saudara dan saya masih lebih cinta terhadap harta kekayaan kita ketimbang Yesus, belum bisa saudara. Kalau saya masih lebih mementingkan hobi saya, pertemanan saya, kolega saya ketimbang Kristus, belum bisa jadi murid Kristus. Wah, pertanyaan saya, berat apa berat saudara? Halo, kayaknya lo berat oleh Bapak Ibu. Serius ini, ya kan?
Tapi saya ingin berdoa saudara sekalian, meski berat, bersama dengan Tuhan bisa kita lakukan, katakan amin. Ini penting sekali saudara. Saya kira saudara sekalian di dalam dunia ini, apalagi seperti saya ini, orang Batak nih. Orang Batak itu Bapak Ibu, kadang-kadang, mohon maaf ya, ini ada banyak amanginang di sini, enang boru, tulang mungkin barangkali, jangan-jangan ada. Orang Batak itu saudara sekalian biasanya condong lebih banyak saudara sekalian mementingkan adat istiadat ketimbang kepada Tuhan loh. Makanya saya berkata begini, saya bukan orang yang anti adat, saya pelaku adat, tapi bisa menempatkan adat lebih rendah ketimbang daripada firman Tuhan. Makanya saudara-saudara sekalian, ini perlu dipahami. Nah, kalau ini kan luar biasa ini. Bayangkan ya kalimat ini, saya ulang lagi sekali lagi rekan-rekan. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki ataupun perempuan, bahkan dia sendiri, ini kan berarti apa? Relasi kita dengan orang lain ini. Hari Sabtu yang lalu saudara sekalian, saya masih ada di Jambi. Dan kebetulan saudara sekalian ada Natal Toga Marbun. Karena saya Marbun saudara sekalian, dia bilang ini, Pak, mumpung saudara datang di Jambi, kan pelayanan 1 minggu, besok juga masih pelayanan, udahlah ikutlah katanya. Saya datang saudara sekalian, saya datang, dia bilang, Pak, nanti Bapak yang khotbah. Saya bilang jangan, masa saya yang khotbah? Ini kan punguan Toga Marbun, kalian kan sudah rencanakan jauh-jauh hari, jangan. Saya cuma pendatang, pelengkap penderita, saya ikut saja, saya berdoa saja, begitu kira-kira. Oh iya, baik Pak katanya. Waktu saya datang saudara sekalian, nah, ini kan yang namanya punguan-punguan seperti itu Bapak Ibu, itu komunitas, itu kan ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya kan, Toga Marbun itu Bapak Ibu ada Lumban Batu, ada Banjar Nahor, itu Marbun, lalu ada Lumbang Gaul. Lumbang Gaul itu yang paling kecil. Itu kalau yang kecil Toga Marbun. Nanti kalau kami masuk yang besarnya itu biasanya adalah naik pos-pos. Naik pos-pos itu ada Stumeang, ada Bagariang, macam-macam lah. Banyak lagi saudara sekalian ya. Dan selama saya di Jambi saudara sekalian, menarik bagi saya, tiap malam pelayanan Natal, dan semua rata-rata Natal marga, Natal keluarga, Natal ini, semua Natal saudara sekalian. Saya bersyukur saudara sekalian, dan saya melihat, wah berarti mereka itu luar biasa. Cuma satu hal yang saya ingin katakan, kalau kita tidak lebih mementingkan Kristus ketimbang yang lain itu, maka ini belum bisa menjadi murid. Makanya ini adalah catatannya. Siapa yang mau menjadi murid fokus pada Kristus, berani meninggalkan segala-galanya mengikut Yesus. Pertanyaannya, berat atau ringan? Saya berpikir sangat berat. Berat bagi saya melepaskan hobi saya yang tiap hari sini, misalkan saya harus duduk ngopi dengan orang berjam-jam saudara sekalian, hanya untuk menyenangkan orang dan hanya untuk mendengarkan pendapat segala macam. Berat saudara. Tapi itu harus dilakukan. Maka kan pilihan ada di tangan kita. Yang kedua, bagaimana caranya saudara sekalian supaya kita menjadi murid yang fokus pada Kristus? Maka yang kedua jawabannya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Alkitab berkata apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Menyangkal diri, saudara sekalian, ini sangat penting. Nah, kalau saya jelaskan saudara-saudara sekalian, maka dikatakan menyangkal diri itu adalah berarti apa? Menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mempunyai hak dan kuasa lagi atas diri kita. Lah pertanyaannya, dalam hidup ini kita masih berkuasa atas diri kita enggak? Loh, faktanya kita masih bisa kok memerintah diri kita. Udah, pokoknya sekarang gak usah gereja dulu, pergi dulu ke sana. Itu kan kita berarti apa? Masih belum bisa menaklukkan diri. Makanya ada satu orang yang bernama Henry Martin, saudara sekalian, dia berkata apa? Dia berdoa begini, Tuhan, biarlah saya tidak mempunyai kehendak apa-apa lagi dan dari diri saya sendiri, atau menganggap kesejahteraan sesungguhnya itu berasal dari lahiriah saja, tetapi supaya semuanya hanyalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Wow, ini doa yang hebat saudara. Bayangkan kalau kita bisa seperti Henry Martin sekalian berkata, Tuhan, biarlah saya tidak mempunyai kehendak apa-apa dari diri saya sendiri.
Berarti apa? Kehendak kita ditaklukkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, masih punya kehendak? Masih. Saya hanya ingin berdoa, kehendak kita luruskan ke arah Tuhan. Katakan amin. Kehendak kita luruskan kepada Tuhan. Makanya saudara sekalian, jelas ini adalah penting. Makanya dikatakan menyangkal diri dan memikul salib. Nah, pada bagian yang kedua saudara-saudara sekalian, memikul salib adalah padanan untuk menyangkal diri. Salib bukan suatu hal yang disebut kelemahan jasmani atau penderitaan mental, tapi salib adalah suatu jalan sempit yang dipilih oleh seorang menurut kehendak hatinya sendiri. Itu salib. Jadi salib saudara sekalian ini bukan apa lahiriah, bukan salib gereja, saudara, bukan. Tapi salib di sini adalah bagaimana kita saudara sekalian memilih jalan sempit supaya hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Maka menarik saudara sekalian apa yang disebutkan oleh seorang tokoh yang bernama C.A. Aquatius ini, dia mengatakan bahwa salib adalah jalan yang di dalam dunia ini yang di mata dunia adalah memalukan dan dicela. Salib melambangkan malu, penganiayaan dan pencercaan yang dilemparkan oleh dunia ke atas anak Allah, yaitu para murid, dan yang akan dilemparkan juga kepada semua orang yang berani melawan arus dunia ini. Maka salib adalah cara menerima kemuliaan Allah. Salib saudara sekalian itu sesuatu yang sangat menyakitkan itu. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah kita menjadi murid Kristus? Saya sangat berdoa biar ini terus kita renungkan. Sekali lagi saudara sekalian, perjalanan menjadi murid Kristus yang berfokus pada Dia itu adalah perjalanan yang terus semakin hari semakin meningkat. Semakin meningkat. Mungkin kita belum bisa 4, tapi kita sudah mulai 1. Sudah mulai 1,5, 1,75, 2, dan seterusnya. Dan menurut saya saudara sekalian, ini adalah perjalanan yang terus progresif sampai Tuhan datang kedua kali. Karena itu saudara sekalian, menjadi murid Kristus yang fokus pada Dia, jelas menyangkal diri, memikul salib. Ini adalah hukum seorang Kristen, saudara. Makanya apa-apa yang menjadi kesenangan kita perlu kita sangkal diri dan memikul salib, saudara-saudara. Maka saya percaya disitulah nanti kita akan disebut murid Kristus yang betul-betul fokus pada Dia. Bukan murid Kristus saudara sekalian yang berfokus pada diri sendiri, hanya menyenangkan diri, dan juga hanya saudara sekalian semuanya untukku dan untukku. Tidak, tetapi semua untuk Tuhan. Dan saya berdoa ini kita kerjakan dalam hidup kita terus menerus. Yang ketiga dan yang terakhir saudara sekalian, bagaimana caranya kita menjadi murid Kristus yang berfokus pada Dia? Ketiga, memiliki penyerahan diri ataupun penyerahan hidup secara total. Alkitab berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, poin yang ketiga ini saudara sekalian, ini totalitas yang sangat luar biasa, penting bagi kita bersama-sama menyerahkan diri secara total. Beberapa bulan lalu saudara sekalian, waktu Ketua BPD Jambi meminta saya untuk rally pelayanan di Jambi, dia bilang begini, Pak, boleh nggak datang ke Jambi? Nanti tanggal 11 sampai dengan tanggal 18. Bapak akan melayani Natal tiap malam nanti di gereja-gereja, dan satu diantaranya adalah Natal Bamak LKKI. Badan Musyawarah Antara Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia katanya. Saya bilang oke. Tapi dia bilang gini, tapi Pak mohon maaf, di sini nggak ada hotel, dan di sini tidak ada tempat penginapan yang bagus seperti Jakarta, apalagi di tempat-tempat seperti kota besar katanya. Saya bilang begini, nggak apa-apa, penginapan biasa saja pun cukup, saya bilang. Saudara sekalian, mereka cari-cari di mana nanti kita nginapkan begitu kira-kira. Sampai pendetanya berkata begini, kan Bapak kan sudah biasa nanti kalau pergi kemana-mana ya gampang pesan hotel mau bintang 3, bintang 4, gampang gitu kan. Ini gimana ini katanya. Dia tidak tahu saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu sejak dari 2016 saya sudah tiap tahun saudara sekalian rally Natal.
2016 kalian saya rilis Natal, saudara sekalian, ke beberapa tempat. Seperti ke Sangihe, saya nginap di rumah pendeta, kemudian tidur di rumah pendeta, saudara sekalian. Tidak ada AC, kipas angin, saudara sekalian, satu-satunya. Kemudian saudara sekalian, itu persis di pinggir laut, saudara sekalian. Tiap malam kena gempa, saudara sekalian. Udah biasa, saudara. 2017, saudara sekalian, pelayanan Natal, saudara sekalian, ke Banjarmasin. 2018, pelayanan Natal, saudara, ke Tapanuli. Macam-macam, saudara. Saya bilang begini, nggak apa-apa, nggak usah pentingkan hal tersebut itu. Yang penting saya bisa tidur cukup. Saudara tahu? Akhirnya saya sampai di sana tanggal 11. Belum ganti baju, Bapak Ibu, karena perjalanan jauh. Belum ganti baju. Jam 4 sudah pelayanan Natal. Jadi ganti baju di dalam mobil, saudara. Ganti baju dalam mobil, kemudian tiba-tiba jam 4 sudah mulai, jam 6 sudah mulai menyampaikan firman. Malam-malam, saudara sekalian, kita baru pulang sekitar jam 9. Bapak Ibu, kalau Natal di daerah itu seperti hiburan. Jangan kaget kalau ada 25 tim vokal grup dan juga dance. Serius. Dan bagi mereka itu hiburan, saudara sekalian. Sampai saya bilang, Pak, nggak salah ini Pak, ada 25 urutan. Enggak, Pak. Nanti kalau kita nggak kasih, mereka malah justru nanti nggak enak katanya. Oh begitu ya, oke. Akhirnya nikmati aja, saudara, nikmati aja. Jadi biasa, saudara sekalian, jam 5 atau jam 6 itu mulai, tapi nanti bisa selesai jam 10, jam 11. Ya kan? Nah, hari pertama, saudara sekalian, sudah selesai jam 10, saya diantar. Pak, penginapannya sederhana loh Pak. Gitu. Oh ya, oke, kita masuk. Saya masuk. Puji Tuhan ada AC-nya, saudara ya. Saya bilang begini sama pendetanya, Pak, ini sudah melebihi kandang domba Bethlehem, saya bilang. Jadi saya bisa tidur dengan nyenyak, sudah ada AC, ada juga saudara sekalian kamar mandi di dalam. Puji Tuhan, saya bilang. Bapak nggak usah risau. Pokoknya dari hari pertama sampai hari terakhir di sini sudah cukup bagi saya. Dia bilang, boleh begitu katanya? Boleh. Nggak perlu cari hotel walaupun agak jauh ke kota 2 jam. Nggak usah, saya bilang. Terlalu jauh 2 jam bolak-balik tiap hari. Apalagi juga rute pelayanannya jauh-jauh, saudara. Bisa jam 11 malam baru pulang, saudara sekalian. Dan saya bilang begini, saya bersyukur pokoknya ini tempat sudah luar biasa. Melebihi kandang domba Bethlehem. Yesus saja lahir di kandang domba Bethlehem. Jadi ini sebetulnya sudah luar biasa, saya bilang. Bapak Ibu, saya belajar, saudara sekalian, untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Menariknya, saudara sekalian, itu penginapan baru dan belum ada penghuni. Jadi cuma saya sendiri. Yang luar biasanya, saudara-saudara, penginapan bukan seperti hotel, nanti ada membersihkan, ada itu, enggak. Pokoknya kunci kita pegang sendiri dari hari pertama sampai hari terakhir. Bayangkan, satu yang namanya handuk yang dikasih pada saya dari hari pertama sampai hari ke-7, itu yang saya pakai. Saya nikmati, saya berkata, oh ini wangi sekali, berarti saya sedang menikmati bau diri saya sendiri, saya bilang gitu. Saya bilang sama Pak Pendeta, nggak apa-apa, no problem. Itu bagian daripada perjalanan saya mengikut Tuhan. Saudara, sederhana sebetulnya menjadi murid Kristus. Mari kita belajar menyerahkan diri pada Tuhan. Kapanpun dan dimanapun. Maka saya percaya kita akan terus berjalan melakukan apa yang Dia kehendaki. Kiranya Tuhan berkati kita bersama-sama dan Tuhan menolong kita, dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita.